Kalau ingin tahu sebuah negara mau dibawa kemana, lihat kemana uang negaranya akan dibelanjakan. Karena dari APBN, kita bisa melihat apa yang dianggap paling penting oleh sebuah pemerintahan. Apakah rakyatnya penting di mata pemerintah? Apakah sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi? Sobat Sebat, sebelum bicara negara yang canggih atau punya ekonomi bernilai tinggi, ada hal yang perlu kita sorot, yakni kesehatan dan pendidikan. Presiden Prabowo menyampaikan langkah besar untuk memperkuat layanan dasar mulai 2027. Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan. Pemerintah juga menargetkan renovasi dan pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Kemudian di tingkat rumah sakit, pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD dengan layanan yang lebih maju. Fokus pada daerah 3T. Bahkan persoalan kekurangan dokter juga mulai dijawab dengan memperluas pendidikan dengan membuka 9 fakultas kedokteran baru dan 170 program spesialis. Dan di sektor pendidikan, pemerintah juga mempercepat renovasi sekolah. Dari target 100.000 sekolah, 71.000 lebih sudah diperbaiki. Jadi, apa fondasi pertama dari arah pembangunan ini? Jawabannya jelas, memperkuat kualitas manusia dan memastikan negara hadir dari layanan yang paling dekat dengan rakyat. Lalu muncul pertanyaan besar. Indonesia ini kaya raya akan komoditas alam. Tapi kenapa selama berpuluh-puluh tahun harga dan keuntungannya justru ditentukan oleh asing? Jawabannya, karena selama ini kita belum punya bursa dan harga referensi sendiri. Solusinya kita harus naik kelas. Dari sekedar penghasil menjadi pemain yang ikut menentukan harga. Karena itu, pemerintah kini mendesak hadirnya bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK. Ketentuan penyelenggaraannya terbit paling lambat 17 September 2026 dan ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027. Jadi, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mengeruk tambang, tapi tempat menentukan harga dunia. Di saat yang sama, optimalisasi aset negara dilakukan secara ekstrim. 290 BUMN tak produktif ditutup. Pemerintah akan merampingkan maksimal 300 BUMN yang benar-benar produktif di akhir tahun ini. Bahkan untuk mega proyek jangka panjang, Presiden Prabowo membentuk Danantara Development Management Fund. Dana kedaulatan ini siap membiayai proyek mobil nasional hingga pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, Banten sampai Gresik selama 15-20 tahun ke depan. Bukan hanya menyelamatkan kawasan Pantura, tapi membangun pusat industri, sumber air bersih, sampai peluang munculnya kawasan ekonomi baru. Sekarang soal energi. Kalau mau pindah ke energi baru, bukankah biayanya mahal? Di sini pemerintah seperti sedang menjawab satu pertanyaan yang sering muncul. Tapi coba pertanyaannya dibalik. Kalau kita tidak berubah, berapa biaya yang harus terus kita bayar?
Indonesia masih punya banyak pembangkit listrik berbasis diesel, terutama di daerah terpencil. Maka pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt PLTS secara bertahap, termasuk untuk menggantikan pembangkit diesel. Potensi penghematannya diperkirakan mencapai sekitar 73,9 triliun rupiah per tahun. Dan bukan cuma listrik. Pemerintah mendorong ekosistem motor listrik nasional dan memberikan insentif untuk produsen yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik di dalam negeri. Dari konsumen teknologi menjadi produsen teknologi. Sobat, sebat, pembangunan bukan cuman soal uang, bangunan, dan aset. Indonesia butuh manusia-manusia terbaiknya. Pemerintah mengusulkan dui kewarganegaraan terbatas bagi talenta unggulan, seperti ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet. Harapannya, mereka bisa terus mendunia tanpa harus kehilangan ikatan untuk membangun tanah airnya sendiri. Pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, kekayaan alam yang dihargai secara adil, serta energi masa depan yang mandiri. Dan inilah pertanyaan paling penting dari pidato Presiden Prabowo kali ini. Bukan sekedar berapa besar APBN Indonesia tahun 2027, tetapi seberapa besar APBN itu mampu mengubah Indonesia dari negara yang punya banyak potensi menjadi negara yang benar-benar punya kekuatan.